Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Kita jumpa lagi di video ini. Udah setahun lebih kayaknya kita nggak ketemu di video. Nah, saat ini gua mau update beberapa story dan kenapa ngilang selama kurang lebih 1 tahun ini. Yuk, kita ikutin. Ya, jadi di video yang baru ini setelah ngilang kurang lebih setahun, ini update story-nya. Jadi sekarang tuh akhirnya gue udah jadi bapak nih, udah jadi ayah nih. Wah. Tapi gue mau cerita sebenarnya mundur 1 tahun yang lalu apa yang terjadi sih selama masa-masa menjelang kelahiran. Nah, jadi gue selama pas lagi ngilang itu tuh beradaptasi. Karena kan istri melahirkan, akhirnya jadi bapak, ngelakuin banyak hal, pekerjaan juga, jadi bapak rumah tangga juga. Gue jadi susah lah membagi waktu, apalagi untuk personal time record seperti ini. Nah, saat ini anak udah setahunan, gue jadi sedikit ada pergerakan dan keleluasan untuk ya beraktualisasi lagi. Nah, gue mau cerita kejadian pas lagi menjelang kelahiran. Ada beberapa drama yang semoga bisa juga jadi pelajaran buat kita bersama bagaimana untuk prepare buat bisa menjelang kelahiran. Yuk, ini ceritanya. Jadi cerita ini dimulai kurang lebih ketika istri sedang hamil di usia kandungan sekitar 34 minggu. Itu di Mei 2019. Nah, itu seingat gua adalah hari Jumat ya. Hari Jumat itu adalah hari terakhir kerja sebelum libur Lebaran pas di 2019. Jadi gue lagi di rumah segala macem, ya sambil kerja ini itu dan sebagainya beberes. Istri kan di kantor. Nah, ketika istri lagi di kantor, gue lagi juga beberes sambil kerja. Gue dapat info tuh, istri bilang lagi menuju rumah sakit. Flag, wah flag nih gitu kan. Kenapa? Biasanya kalau flag nggak terlalu gimana, kan kalau yang gue denger ya udah gitu kan. Tapi ini istri gue langsung decide untuk rumah sakit nih. Dari kantornya kurang lebih ya hampir sejam lah gitu kan, dia pesan Grab langsung jalan ke rumah sakit. Dan gue dikasih taunya tuh udah ketika udah mau naik Grab gitu. Dan gue nggak bisa hubungin dia lagi tuh, kayak dia lagi find out apa gitu kan. Nah, ya udahlah, singkat cerita gue beberes, kerjaan gue tinggalin, terus akhirnya gue langsung secepat-cepatnya gue kejar lah ke rumah sakit gitu kan. Nah, pas gue ketemu di rumah sakit itu tuh, dia posisi tuh udah kayak di ruang, udah masuk, tapi di ruangan, gue nggak tahu apa ruangannya ya, kayak ruangan observasi gitu. Jadi kayak di observe gitu, tapi belum masuk kamar rawat inap, belum apa. Jadi di observe, ada suster, ada apa segala macem. Terus gue tanya kenapa. Poinnya sebenarnya di situ flag gitu kan. Nah, itu usia kandungan 34 minggu. 34 minggu. Nah, suster ngecek segala macem. Gue inget tuh ada, nggak tahu nih bener nggak nama alatnya tuh, EKG lah, ada apa namanya CTG, terus juga pokoknya istri gue udah dikasih infus, terus juga udah suruh tes darah, di apa namanya kasih anti kontraksi lah gitu kan, terus juga oksigen, antibiotik segala macam diperiksa. Dan akhirnya belum ketemu dokter tuh, dia belum ketemu dokter. Suster periksa udah mention aja soal pematangan paru gitu kan. Nah, gue di posisi momen itu gue belum tahu banyak dan belum exploring banyak tentang proses melahirkan, karena gue berpikir masih ada sedikit waktu gitu kan, dan gue lagi mau beresin kerjaan pas lagi liburan, gue mau find out lebih detail. Akhirnya dokter juga belum datang, telepon dokter lah dari rumah sakit, dikasih tahu ini itu segala macam kondisi. Dari dokter langsung udah rawat inap, udah tuh langsung masuk rumah sakit. Nah,
nunggu proses segala macam lama administrasi. Ya udah, poinnya masuk deh rumah sakit gitu kan, masuk rumah sakit dirawat. Udah tuh mulai lagi pemeriksaan secara berkala, CTG lagi, EKG lagi, cek darah juga gitu kan, anti kontraksi segala macem. Masuk dah tuh gitu kan. Dan ya kita yang namanya ini kelahiran anak pertama, ya kita belum pengalaman, belum tahu ini itu, ya takut pasti, worry ya pasti ada gitu kan. Tapi so far sih perawatan di rumah sakitnya oke, semuanya oke lah ya. Setelah beberapa hari dirawat, kurang lebih gue lupa entah 4 hari apa 5 hari itu dirawat, terus ternyata pendarahannya masih gitu kan, pendarahannya masih, fleknya masih. Dokter langsung saranin untuk di operasi sesar. Nah itu di situ tuh muncul lagi tuh drama barunya tuh, waduh, operasi sesar. Kita kan expect kan normal ya, pengennya sih normal, semuanya benar-benar normal lah, dan juga dari sebelumnya kan juga tidak ada indikasi mengarah ke sesar. Tapi ini tiba-tiba wacananya sesar nih, gimana gitu. Terus langsung disodorin kayak surat pernyataan yang harus di-sign. Kalau memang tidak setuju akan rekomendasi tersebut, harap di-sign tuh bahwa dokter ataupun rumah sakit tidak bertanggung jawab akan kondisi hal-hal yang tidak terduga lah, karena pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan rekomendasi. Wah, itu gue bingung juga gimana ya. Ada banyak hal yang menjadi pemikiran gue. Pemikirannya adalah anak sesar, anak yang lahir belum pada waktunya itu gimana sih? Gue sempat browsing juga kan, daya tahan tubuh lah, ini itulah gitu kan, poin informasinya negatif deh gitu. Terus juga kan belum cukup waktunya. Terus waktu dicek berat badannya janin waktu itu belum sampai, kalau saya persyaratan harus 2,5 ya, 2,5 gram ya kalau nggak salah ya, 2.500 gram ya, atau 2,5 kilo ya kalau nggak salah, itu baru boleh dilahirkan. Nah gue, waduh ini gimana gitu kan, berat badan juga belum, waktunya juga belum nyampe usia yang cukup ideal. Terus juga itu kan jadwal sesarnya itu adalah after lebaran. Nah, after lebaran, jadi sehari atau hari kedua apa hari ketiga lebaran, gue rada lupa. Itu gue barang untuk baby belum lengkap semua. Karena kita prediksi kita baru akan benar-benar prepare itu pas lagi liburan itu, pokoknya menjelang lebaran kita akan beli, sama juga mungkin after lebaran barang-barang yang perlengkapnya. Kemudian ketika udah putuskan untuk dilahirkan sesuai pada jadwalnya, itu sehari sebelumnya tuh muncul drama baru. Jadi dramanya itu tuh gua ada kan itu istri dirawat kurang lebih udah hampir semingguan. Gua dikasih dokumen lengkap biaya perawatan selama periode itu udah puluhan, men. Waduh, itu gua gimana ya, soal angka kan satu. Pas lagi bahas itu gue diajak turun ke administrasi. Jadi ketika menjelang kelahiran ada beberapa hal yang harus di-sign. Karena sesar diminta untuk mempersiapkan preparation cadangan. Kayak misalnya di info ada cadangan dipersiapkan NICU. Itu biayanya 2 juta per hari. Wow, berapa hari dibutuhkan nggak tahu gitu kan. 2 juta per hari. Udah kayak nginep di hotel mewah ya, 2 juta sehari gitu kan. Terus juga ada pematangan paru lagi, kalau memang dibutuhkan tuh 6 jutaan sekali. Ya gue khawatir juga, gue worry juga, soal financial gue juga worry, soal istri gue, soal juga ini baby gimana gitu kan. Wah, gue bener-bener gue bingung deh gitu kan. Gue cuma bisa doa deh gitu. Yang juga lucu ya, yang rada konyol, nama bayi itu kita belum prepare malah. Gue inget banget ketika gue resign itu semua, gue bilang gue tahan dulu,
gue pulang dulu. Akhirnya gue pulang buat browsing, karena di sana gue nggak dapat akses internet dengan lengkap. Gue nggak bawa gadget juga, yang gue lebih senang di desktop. Gue nggak nyaman di smartphone kalau harus nyari-nyari. Akhirnya nyari nama segala macem, terus istri gue udah WhatsApp aja bilang, ini udah ditungguin nih, namanya siapa nih gitu, jangan sampai nggak ada nama harus diisi gitu kan. Akhirnya gue cari diskusi via WhatsApp sama istri. Akhirnya kita yaudah ketok palu, namanya ini gitu kan, yaudah isi segala macem. Nextnya tuh adalah hari H, dimana adalah hari operasi sesar dilakukan. Ini rencana sesar jam 7 pagi, jadi dari jam 6 ya gue udah nyampe kurang lebih ke rumah sakit. Gue udah ketemu sama istri, udah ngobrol. Dan by the way gue nggak nginep pas lagi istri dirawat, karena memang tidak diperbolehkan dan hanya istri aja. Jadi memang cuman boleh datang di jam besuk. Jadi gue pagi-pagi itu datang dan ditemenin sama bokap mertua. Yang lain kebetulan lagi nggak bisa nemenin. Jadi udah kita berdua doang. Nah, after itu kurang lebih hampir jam 7 lah ya. Itu istri udah dibawa, udah diturunin ke ruang operasi. Tapi sebelum masuk ada kayak ruang steril gitu. Ya udah kita ada sempat personal talk, ngobrol di situ sebelum akhirnya masuk. Nah, setelah jam 7 lah ya, tenggo banget jam 7 udah dibawa masuk dan kita dipersilahkan untuk keluar dan nunggu. Jadi gua pas nunggu itu, pas udah keluar, gua akhirnya ya udah nervous gitu kan. Gua bingung mesti gimana, gua bingung juga mesti ngapain ya. Prediksi gue bakal berjam-jam nih prosesnya, gue juga nggak tahu gimana. Jadi gue ke WC, beberes gitu kan, jalan bolak-balik dikit. Gue duduk ruang tunggu, ya kan, ada rame, ada banyak keluarga pasien yang lain juga yang nungguin untuk pasien-pasien lainnya. Gue duduk sebelah gue bokap mertua. Dia juga nggak banyak ngomong lah gitu kan, mungkin ya cucu pertama ya, nervous juga. Gue juga nervous, ya udah nothing to do, biasa, handphone, gadget. Gue memutuskan waktu itu main PUBG. Gue ingat banget gue main PUBG. Baru banget gue ini baru lompat dari pesawat dari panggil. Dan itu cepet banget, gue lihat jam 20-an menit ya, belum lebih lah, 25 menit lah gue dipanggil, suruh lepas alas kaki, masuk gitu kan, nunggu bentar, terus dibawa satu box kayak dorongan gitu, didorong keluar, ada makhluk hidup di dalamnya. Ternyata ada sesosok bayi di dalamnya. Gue liatin gitu kan, pas ditaruh keluar baru dokternya bilang selamat gitu kan, ya yang congrats, terus juga jelasin kondisi bayinya gimana. Gue di situ surprise sih, gue bingung mesti ngomong apa dan gue mesti berekspresi seperti itu. Cuma bisa liatin tuh bayi itu masih kayak, gue nggak tahu apa nama alatnya tuh, kayak kotak ya, ada kayak alat buat hangetin gitu, kotak kaca lah gitu. Gue liatin, gue perhatiin gitu kan, gue nggak nyangka ya, bener-bener gue nggak nyangka banget ini bayi lahir gitu dengan amazing, baik, kondisinya normal, sehat, cakep gitu kan. Ini wah cakep banget, dan wah gue surprise banget di situ gitu. Jadi lewat video ini gue juga mau cerita bahwa itu kejadian tanggal 7 Juni 2019, lahir anak kita yang pertama, namanya Risela Karisliu. Itu cewek, itu beratnya 2,720 gram, 2.720 gram, yang katanya minimal 2.500 gram atau 2,5 kilo. Nah ini di atasnya, kita lega banget, ternyata keluarnya lebih daripada standar yang basic gitu. Terus panjangnya 46 cm, lahir di jam 7.20 pagi di rumah sakit Geraha Kedoya. Dan gue thank you banget sama dokter yang handle, Dr. Fori Fortuna. Thank you banget udah support, udah bantu, udah tenangin. Jadi Dr. Fori selama pas kehamilan banyak case, kita berapa kali bolak-balik, ada berapa
berapa bulan ya, berapa insiden kita yang jadwalnya sebulan sekali, kita datang 2 kali gitu, karena pengen ngecek yang udah nenangin istri gua, yang juga udah banyak tenangin pas lagi proses di rumah sakit. Dan ada cerita di mana untung dilahirkannya di momen itu, karena diinformasikan oleh dokter bahwa katanya ada pembekuan darah di dalam atau apanya lepas, gue nggak tahu ya teknisnya, tapi yang jelas gue bersyukur banget, gue lega banget bahwa proses kelahiran anak pertama kita semuanya baik di hari itu, dan gue bersyukur banget, benar-benar bersyukur banget. Akhirnya gue jadi seorang bapak, dan inilah permulaan bahwa perjalanan seorang bapak dimulai. Hari-harinya akan kita lihat bersama di video-video berikut. Jadi thank you banget untuk bisa dengerin sharing ini. Sampai jumpa di video berikut. Bye.